Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Puput Eka Suryani. Saya adalah salah satu dosen di program studi Teknik Elektro Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan tugas pokok fungsi saya sebagai seorang dosen di bidang pendidikan. Sesuai dengan bidang keilmuan saya, di Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu, saya mengampu mata kuliah Kimia Teknik. Mata kuliah Kimia Teknik merupakan salah satu mata kuliah dasar yang wajib ditempuh oleh mahasiswa S1 Teknik Elektro pada semester pertama. Mata kuliah Kimia Teknik memiliki bobot SKS sebesar 3 dengan kode mata kuliah yaitu 2512102. Sesuai dengan RPS, mata kuliah Kimia Teknik memiliki 2 capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pada capaian pembelajaran lulusan, di sini ada 3 unsur capaian. Yang pertama adalah unsur sikap, kemudian yang kedua adalah unsur keterampilan, dan yang ketiga adalah unsur pengetahuan. Unsur sikap yaitu diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan perilaku dan tata nilai sikap yang bertanggung jawab atas perannya sesuai dengan bidang keilmuannya. Sedangkan capaian pembelajaran keterampilan diberikan lagi menjadi 2 unsur, yaitu unsur keterampilan umum dan unsur keterampilan khusus. Pada unsur keterampilan umum, yang pertama yaitu adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang kedua yaitu adalah mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, bermutu, dan terukur. Adapun keterampilan khusus yaitu adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar bidang ilmu kimia untuk mendukung pelaksanaan tugas perannya di bidang teknik elektro. Sedangkan pada unsur pengetahuan yaitu adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai pengetahuan tentang konsep kimia dasar, klasifikasi materi, sifat-sifat materi, pengukuran materi tingkat molekuler, konsep energi, konsep elektrokimia, dan juga aplikasinya di bidang teknik elektro. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu adalah mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dasar ilmu kimia serta mengidentifikasikan keterkaitannya dengan bidang ilmu teknik elektro. Yang kedua yaitu adalah mampu mengaplikasikan konsep perlakuan matematis terhadap hasil pengukuran. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah mampu mengklasifikasikan sifat-sifat material berdasarkan karakteristik elemen penyusunnya. Yang keempat yaitu adalah mampu mengidentifikasi jenis persenyawaan serta aplikasinya dalam bidang teknik elektro. Kemudian yang kelima yaitu adalah mampu mengidentifikasi prinsip dasar mengenai termokimia dan elektrokimia. Dan yang terakhir yaitu adalah mampu mempresentasikan mengenai konsep energi terbarukan serta konsep teknologi baterai dan elektrolisis. Adapun pada teknis pelaksanaan perkuliahan pada pertemuan pertama, di sini akan dijabarkan mengenai kontrak perkuliahan. Pada kontrak perkuliahan di sini akan disepakati hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan selama perkuliahan. Selain itu, pada kontrak perkuliahan juga akan dijabarkan mengenai referensi-referensi apa saja yang digunakan selama perkuliahan 1 semester. Selanjutnya akan dibentuk ketua kelas sebagai koordinator kelas. Kemudian selain itu juga akan dijabarkan mengenai metode perkuliahan.
di mana metode perkuliahan yang digunakan yaitu adalah metode perkuliahan sesuai dengan kebutuhan pada saat perkuliahan berlangsung, apakah secara tatap muka atau luring ataupun secara daring. Adapun metode yang digunakan yaitu adalah metode ceramah, kemudian diikuti dengan diskusi, dan beberapa pertemuan diikuti dengan metode resitasi atau mereview materi yang sudah diberikan oleh dosen. Selain itu, sistem absensi pada saat perkuliahan menggunakan dua sistem absensi, yaitu sistem absensi secara online dan sistem absensi secara offline. Sistem absensi secara online yaitu mahasiswa melakukan tanda tangan atau mengisi tanda tangan pada masing-masing akun mahasiswa. Kemudian sistem absensi offline yaitu adalah sistem absensi di mana mahasiswa menandatangani langsung lembar kehadiran. Adapun penilaian di sini terdapat beberapa unsur penilaian. Yang pertama adalah unsur penilaian sikap. Unsur penilaian sikap sendiri di breakdown menjadi dua unsur, yaitu yang terdiri dari unsur absensi dan unsur keaktifan mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Adapun penilaian sikap merupakan unsur penilaian dengan bobot persentase, yaitu 20% dari total penilaian. Unsur penilaian yang kedua yaitu adalah unsur penilaian tugas. Pada unsur penilaian tugas di sini juga di breakdown menjadi dua, yaitu adalah tugas secara mandiri dan tugas secara terstruktur. Di mana masing-masing tugas secara mandiri dan terstruktur sendiri memiliki masing-masing bobot, yaitu sebanyak 15%. Sehingga total penilaian pada unsur tugas yaitu 30%. Selanjutnya yaitu adalah unsur penilaian kompetensi, di mana di sini terdapat dua unsur penilaian kompetensi. Yang pertama adalah unsur kompetensi tengah semester, dan yang kedua adalah penilaian kompetensi akhir semester. Penilaian kompetensi tengah semester pada umumnya sebagian besar menggunakan metode kuis, yaitu menggunakan aplikasi Google Classroom, sehingga mahasiswa setelah ujian langsung dapat melihat nilainya atau penilaian dilakukan secara real time. Selanjutnya, pengujian kompetensi akhir semester yaitu sebagian besar menggunakan metode studi kasus yang dijabarkan dalam beberapa soal. Adapun penilaian yaitu menggunakan rentang penilaian dari A sampai E. Dan nilai akhir atau nilai final kemudian diupload di sistem informasi akademik kampus, sehingga mahasiswa mudah dalam mengakses penilaian masing-masing. Adapun untuk perangkat pembelajaran yaitu sesuai dengan kebutuhan perkuliahan. Apabila menggunakan metode perkuliahan tatap muka secara luring, maka perangkat yang digunakan adalah proyektor, kemudian dapat pula dilengkapi dengan simulator atau software simulasi yang bisa digunakan untuk menambah pemahaman mahasiswa, kemudian ditambah lagi menggunakan papan tulis yang digunakan untuk menunjang penjelasan. Adapun pada sistem perkuliahan daring, maka kami menggunakan aplikasi meeting secara online, yaitu dapat berupa Zoom Meeting ataupun Google Meet. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan diwajibkan untuk mengisi lembar acara perkuliahan, di mana pada lembar acara perkuliahan akan diisi oleh mahasiswa mengenai materi apa saja yang diberikan oleh dosen pada saat perkuliahan hari itu. Selain itu, juga akan direkap oleh mahasiswa tentang jadwal pelaksanaan kuliah. Kemudian, selain itu adalah pemberian tugas apa saja yang diberikan oleh dosen pada saat perkuliahan berlangsung, sehingga bisa menjadikan
monitoring apakah tugas yang diberikan sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan pada RPS. Setelah pengisian lembar acara perkuliahan, kemudian lembar acara perkuliahan diserahkan kepada jurusan atau kepada program studi untuk disimpan. Pada berita acara perkuliahan dapat ditujukan untuk melakukan monitoring secara berkala terhadap proses perkuliahan tersebut. Kemudian di sini saya akan memberikan salah satu contoh pertemuan pertama sesuai dengan RPS. Di sini pada minggu pertama, kemampuan akhir yang diharapkan atau subjek PMK yaitu adalah memahami kontrak kuliah yang disepakati, kemudian mampu merangkum penjelasan mengenai peran kimia di dalam perkembangan bidang ilmu teknik elektro secara sistematis. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran yaitu adalah berupa kontrak kuliah dan juga PowerPoint, di mana PowerPoint tersebut memiliki topik yaitu chemistry in context atau kompleks kimia. Apabila dilakukan secara luring, maka terdapat metode pembelajaran yaitu secara ceramah, diskusi, dan juga resitasi. Adapun waktunya yaitu selama 3 kali 50 menit. Kemudian teknik tugasnya di sini adalah tugas secara penilaian secara review. Indikatornya yaitu adalah mampu menjelaskan alur perkembangan ilmu kimia dan keterkaitannya dengan bidang ilmu teknik. Sedangkan untuk bobot penilaian sendiri yaitu adalah sebesar 5%. Untuk selanjutnya, di sini ada penjabaran mengenai tugas mahasiswa dan juga penilaian. Pada pertemuan pertama tadi, tugasnya adalah tugas secara mandiri, di mana tugas terstrukturnya belum ada. Tugasnya yaitu adalah mereview mengenai perkembangan ilmu kimia dan korelasinya dengan bidang teknik elektro. Kemudian estimasi pengerjaannya yaitu adalah 30 menit. Penilaian yang akan dinilai yaitu adalah penguasaan mahasiswa terhadap materi yang disampaikan. Kemudian indikatornya yaitu adalah kemampuan mahasiswa dalam menuliskan deskripsi pada hasil review secara sistematis sesuai dengan materi yang diberikan, dan bobot penilaiannya yaitu adalah 5%. Demikian mengenai paparan secara umum mata kuliah yang saya ambil, kemudian teknis pelaksanaan, kemudian penilaian terhadap capaian yang diharapkan. Selanjutnya akan saya tampilkan video pembelajaran dengan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Akan saya share screen. Nanti silakan dicek pada masing-masing layar HP masing-masing. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai klasifikasi dari materi. Jadi kita akan mempelajari apa itu materi, kemudian bagaimana klasifikasinya, bagaimana sifat-sifat dari materi tersebut.
Kira-kira di sini ada yang bisa menyebutkan definisi dari materi? Ada yang bisa menyebutkan nggak kira-kira definisi dari materi? Mas Andre, kira-kira apa definisi dari materi? Gimana, Bu? Kira-kira apa definisi dari materi? Kita akan mempelajari mengenai kira-kira klasifikasi materi itu apa. Sebelum ke klasifikasi materi, kira-kira definisi materi itu apa? Materi adalah, atau selain Mas Andre, bisa dijelaskan oleh yang lainnya, teman-teman yang lainnya. Jadi kalau kita klasifikasikan materi itu kan ada 4 klasifikasi. Dan sebelumnya kalau misalnya kita definisikan, materi itu kan sesuatu yang bisa kita lihat, ada wujudnya, ada penampakannya, jadi tidak abstrak. Kalau misalnya kita narasikan, berarti materi itu adalah sesuatu yang mereka memiliki nilai. Nilainya apa? Yaitu sesuatu yang memiliki massa. Benda itu kan memiliki massa, sesuatu yang kita lihat itu kan memiliki massa. Kemudian mereka menempati ruang. Nah, contoh lain yang tidak bisa kita lihat misalnya itu udara. Udara itu kan termasuk dari materi. Itu tidak bisa kita lihat, tapi mereka memiliki massa dan juga mereka menempati ruang. Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan juga menempati ruang. Nah, selanjutnya materi itu diklasifikasikan menjadi 4. Nah, yang paling akhir ini saya kosongin. Materi yang pertama itu klasifikasinya sesuai keadaannya. Di sini dia disebut sebagai materi solid. Kemudian ada materi liquid, ada materi gas, dan yang terakhir ini kira-kira apa? Ada yang bisa nebak nggak? Mas Rido Afiful Aziz. Mas Rido Afiful Aziz. Halo Mas Rido. Mas Rido. Nyimak kan? Nah, materi itu adalah secara pengertian materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Kemudian kalau kita klasifikasikan di sini materi ada 4 klasifikasi. Yang pertama di sini ada solid, kemudian ada liquid, kemudian ada gas. Nah, yang terakhir di sini apa? Ini saya kosongin biar kalian bisa nebak. Apa itu kira-kira? Yang keempat. Mas Andre Tanansyah. Oh enggak ya, tadi Mas Rido Afiful, Mas Rido Afiful Aziz. Kira-kira yang keempat apa? Bisa menebak? Maaf Bu, suaranya tidak kedengaran Bu. Oh tidak kedengaran. Kurang ini jelas. Sudah kedengaran ya, nggak? Sinyalnya jelek. Jelek iya Bu. Oke. Pindah ke Kurang tempat jelas yang ya, Bu. Pindah ke tempat yang apa namanya jaringannya lebih bagus ya, biar sinyalnya nanti lebih bagus. Baik, jadi materi yang keempat ini secara definisi kita menyebutnya sebagai materi plasma. Jadi materi itu ada 4 klasifikasi ya. Ada materi solid, kemudian ada materi liquid, ada gas, kemudian ada plasma. Selanjutnya, nah di sini ada karakteristik dari beberapa materi tersebut. Kira-kira kalau misalnya kita bedakan sesuai dengan sifat dari masing-masing keadaan materi tersebut, ada solid, ada liquid, ada gas. Kalau ketiganya ini sudah kita pahami semua ya, bahwa solid itu ciri-cirinya seperti apa. Mereka keadaannya itu fix bentuknya, kemudian fix volumenya. Jadi biarpun ditempatkan dimanapun, Mas Rido Afiful Aziz tetap di depan kamera ya, Mas Rido. Nah, nggak apa-apa, jangan diarahkan ke yang lainnya.
Jadi kalau solid itu memiliki massa dan volume yang tetap. Kalau liquid massanya tetap tapi volumenya tetap, tapi bentuknya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kontainernya atau sesuai dengan tempatnya. Kalau gas itu berekspansi mereka memenuhi dari kontainernya, karena memang molekul gas itu bisa menyebar lebih bebas daripada materi atau molekul yang ada pada solid atau liquid. Nah, kemudian yang keempat tadi ada plasma. Plasma itu adalah materi yang secara fisik itu hampir seperti gas, tapi berbeda dengan gas. Mereka adalah dua jenis materi yang berbeda. Kalau gas itu memiliki molekul atau atom-atom yang stabil, berbeda dengan plasma. Kalau plasma memiliki atom yang tidak stabil atau mereka memiliki mengandung ion-ion, di mana kalau misalnya ada ion-ion, maka plasma itu adalah materi yang mengandung muatan listrik, atau mereka bisa menjadi konduktor listrik, bisa menjadi media perantara listrik, bisa mengantarkan listrik. Jika kita lihat perbedaannya dengan gas, kalau gas itu tidak bisa mengantarkan listrik karena memang gas itu tersusun atas atom yang stabil, tapi kalau plasma itu plasma itu bisa mengantarkan arus listrik karena memang mereka tersusun atas ion-ion. Nah, itu perbedaan plasma dari gas. Secara fisik hampir sama seperti gas, tapi kandungannya itu berbeda. Kalau gas kandungannya adalah atom yang stabil, kalau plasma itu terkandung ion-ion di dalamnya. Nah, ini adalah salah satu jenis aplikasi plasma, yaitu plasma torch atau obor plasma. Itu dapat digunakan sebagai alat untuk memotong logam. Karena secara alamiah plasma itu terjadi pada daerah-daerah yang memiliki suhu sangat tinggi. Jadi kalau misalnya di alam, mereka ditemukan di pada bintang, kemudian aurora itu juga salah satu contoh dari plasma secara alami. Nah, kemudian di sini ada link, nanti bisa kalian buka untuk menambah pemahaman kalian mengenai fase plasma. Nanti bisa kalian buka masing-masing ya. Kemudian materi itu sifatnya kekal. Mereka tidak dapat, seperti halnya energi. Energi itu kan sifatnya juga tetap. Materi itu juga mereka memiliki sifat yang tetap. Jadi di dunia ini materi itu tidak dapat kita ciptakan, jadi mereka sudah tersedia dan tidak dapat kita hilangkan. Kita tidak dapat memusnahkan. Bisanya yaitu kita ubah ke bentuk yang lainnya. Mereka bisa berubah ke bentuk yang lainnya, tapi secara kuantiti, secara jumlah mereka itu tetap sama. Biarpun ada perubahan, misalnya dalam suatu reaksi kimia, misalnya zat A berubah menjadi zat B, bukan berarti ada massa yang hilang. Massa mereka tetap sebelum reaksi dan sesudah reaksi. Contoh, di sini ada aki. Nah, di sini sebelum aki tersebut dipakai, ini ada materinya ada 3, yaitu ada timbal, ada oksida timbal, dan ada H2SO4, ada asam sulfat. Nah, pada saat mereka bereaksi, maka akan terjadi, mereka akan menghantarkan arus listrik. Pada saat setelah terjadi reaksi, ternyata komponennya hanya tinggal 2 jenis, yaitu ada timbal sulfat dan ada air. Biarpun mereka memiliki jenis yang berbeda, tapi secara massa, ini kan kalau kita lihat sebelum reaksi itu ada 3 komponen, dan sesudah reaksi itu ada 2 komponen. Tetapi di sini massa mereka tetap, bukan berarti massa mereka berkurang ataupun bertambah, mereka massanya fix. Nah, itulah prinsip dari hukum kekekalan materi. Jadi materi itu sifatnya tetap, jumlahnya itu tetap.
Kemudian kalau kita berbicara tentang kekekalan materi, berarti kita nanti berhubungan dengan apa itu massa, kemudian apa itu berat. Nah, kira-kira massa dan berat itu dua hal yang sama nggak sih? Atau mereka dua entitas yang berbeda? Coba bisa dijelaskan oleh siapa ini? Mas Rizky, coba Mas Muhammad Rizky Ardiansyah. Massa dan berat itu sesuatu yang sama atau berbeda kira-kira? Berbeda. Berbeda. Kira-kira perbedaannya apa? Kalau berat itu dipengaruhi gravitasi, kalau massa tidak dipengaruhi gravitasi. Oke, benar sekali ya. Jadi kalau massa itu memang tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kemudian kalau berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi kalau massa, misalnya ya, kita ingin menentukan massa suatu benda, maka kita lihat gaya yang diperlukan untuk mungkin menggerakkan benda itu sendiri. Misalnya kita menggerakkan mobil dan juga salah satunya sepeda. Pasti tekanan yang kita berikan atau gaya yang kita berikan pada kedua objek tersebut akan sangat jauh berbeda. Karena mobil di situ memiliki partikel penyusun atau materi penyusun yang lebih banyak dibandingkan dengan sepeda, maka otomatis massanya juga jauh lebih tinggi daripada sepeda. Tapi kalau berat itu tidak dipengaruhi. Kalau berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Contoh misalnya seorang astronot yang memiliki berat 40 kg di atas permukaan bumi. Kemudian astronot tersebut melakukan penjelajahan ke bulan, di mana bulan itu gravitasinya jauh lebih kecil daripada bumi. Jadi rasanya mereka itu lebih ringan daripada di permukaan bumi. Jadi kalau berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi, kalau massa itu tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kalau massa itu bisa kita timbang dengan neraca biasa. Kemudian materi secara umum itu dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu ada yang namanya campuran dan ada yang namanya zat murni atau pure substance. Di sini ada mixture, kemudian ada pure substance. Nah, materi apa sih mixture, apa sih pure substance? Pasti kan mereka dibedakan berdasarkan dengan klasifikasi tertentu. Kalau mixture itu sifatnya komposisinya itu tidak tetap, tapi kalau pure substance atau zat murni itu komposisinya tetap. Contoh kalau mixture itu kita mau buat minuman, misalnya kita mau buat susu atau mau buat kopi. Nah di situ kan ada komponen kopi, kemudian ada komponen air, ada komponen gula di situ. Komponennya tidak tetap. Atau seperti ini lebih jelas ya. Jadi kalau mixture itu bisa kita pisahkan dengan treatment tertentu, misalnya dengan penguapan. Kalau dengan penguapan mereka bisa terpisah. Misalnya kita melarutkan garam di dalam air. Kalau misalnya garam ditambah air, itu kan termasuk dari mixture, larutan. Nah, kita pisahkan mereka menggunakan penguapan, kita panaskan, dan mereka bisa terpisah antara H2O dan garamnya, maka mereka disebut mixture. Nah, ini kebalikannya dengan pure substance atau zat murni. Kalau pure substance itu komposisinya konstan, komposisinya tetap. Contohnya gula atau sukrosa. Sukrosa itu memiliki prosentase komponen yang tetap. Contohnya kalau gula itu disusun oleh materi karbon, ada karbon, kemudian ada hidrogen, kemudian ada oksigen dengan prosentase yang tetap. Nah, kalau gula itu kan prosentase paling tinggi di situ adalah komponen dari oksigennya. Kemudian mixture itu ada dua jenis lagi. Nah, bisa dibedakan menjadi dua jenis lagi, yaitu ada heterogen
dan juga ada homogen. Nah, apa sih heterogen dan mana sih yang homogen? Itu bisa kita pisahkan menurut kandungan di dalam larutannya. Misalnya, kita buat dua jenis minuman, contoh. Satu minuman teh, kemudian satu lagi minuman kopi. Nah, pada minuman teh itu merupakan, kalau teh itu kira-kira heterogen atau homogen ya, Mas Bagus Kholisin? Kira-kira teh itu termasuk heterogen atau homogen ya? Mas Bagus Kholisin? Ya, Bu. Ya. Bentar. Nah, teh itu kan tadi ada dua ya, ada kopi, ada teh. Nah, mana nih yang heterogen, mana nih yang homogen kira-kira? Yang homogen yang mana kira-kira? Yang teh homogen, yang Oke. kopi hidrogen. Heterogen, iya, karena memang kalau homogen itu kita ambil setiap titik itu mereka memiliki komposisi yang sama atau konsentrasi yang sama kalau misalnya dalam larutan. Tapi kalau heterogen itu tiap kita ambil berbeda titik itu komposisinya sudah berbeda atau komponennya sudah berbeda. Kalau kopi, kita melarutkan kopi pasti di bawah bagian bawah gelas itu kan ada endapan. Nah, kalau kita ambil sampel di bagian bawah, otomatis konsentrasinya itu akan lebih besar daripada larutan yang ada di bagian gelas bagian atas. Nah, kemudian pure substance ini dibagi lagi menjadi dua, ada elemen dan ada compound. Nah, kira-kira ada nggak sih yang bisa memberikan contoh elemen? Satu saja, Mas Kahartoni. Mas Kahartoni, kira-kira contohnya elemen apa, Mas? Apa tuh contoh dari elemen? Mas bisa di-on-kan kameranya ya? Ya, Bu. Mas Kahartoni, kira-kira apa itu elemen? Contoh dari elemen. Air, Bu, H2O. Elemen adalah H2O. Baik, jadi kita bisa membedakan mana itu elemen, mana itu compound. Ini berdasarkan apakah komponen tersebut dapat disederhanakan secara kimia atau tidak. Bila tidak, maka disebut sebagai elemen. Kalau iya, maka dia disebut sebagai compound atau sebagai senyawa. H2O itu bisa dipisahkan lebih sederhana lagi enggak secara kimia? Bisa. Bisa. Berarti dia termasuk apa? Berarti termasuk elemen atau compound? Termasuk apa? Termasuk elemen atau compound kalau bisa dipisahkan? Termasuk? Mas Kahartoni, itu termasuk apa ini? Termasuk elemen atau compound kalau dipisahkan? Mungkin elemen, Bu. Elemen, loh katanya tadi kalau elemen itu tidak bisa dipisahkan. Kalau H2 itu kan bisa dipisahkan. Komponennya kok H2 itu disusun dari komponen apa? Hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen. Kita bisa memecah H2O enggak? Menjadi oksigen dan hidrogen. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Berarti kalau bisa, dia termasuk compound atau elemen? Compound. Compound. Berarti termasuk elemen siapa? Coba Mas Muhammad. Kira-kira yang termasuk elemen, contohnya apa? Tadi H2O itu ternyata termasuk compound. Contohnya yang elemen apa?
yang nggak bisa dipisahkan lagi, udah mentok, udah nggak bisa dipisahkan lagi. Nah, itu termasuk definisi dari elemen. Contohnya apa kira-kira, Mas Muhammad Marzuki? Tadi kalau H2O itu kan bisa dipisahkan lagi menjadi H2 dan O2. Berarti kira-kira H2 dan O2 itu termasuk elemen atau compound? Compound. Hah? 2 dan H2. Compound. Oksigen dan hidrogen termasuk compound atau elemen? Kalau oksigen elemen. Elemen, iya. Iya, terima kasih Mas. Hebat sekali. Itu termasuk dari elemen karena bisa tidak bisa disimpulkan lagi atau tidak bisa dipisah secara kimia. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini contoh dari compound. Di sini ada senyawa merkuri oksid atau oksida merkuri. Berdasarkan eksperimen, merkuri oksid atau oksida merkuri di sini ternyata bisa dipisahkan menggunakan pemanasan. Jadi sampel merkuri oksid itu dipanaskan atau menggunakan di situ menggunakan tabung kaca ya. Nah, contoh tersebut itu adalah sebentar. Nah, ini adalah salah satu contoh dari compound. Karena memang merkuri oksid ini bisa dipisahkan melalui proses pemanasan menjadi merkuri dan juga oksigen. Baik, kita lanjut. Nah, ini gambar A, ini termasuk dari contoh campuran heterogen. Kemudian yang B, ini adalah contoh dari campuran secara homogen. Ini adalah campuran heterogen karena memang setiap unitnya atau setiap poin, setiap titiknya di sini memiliki konsentrasi yang berbeda atau memiliki komponen yang berbeda. Berbeda halnya dengan yang B, ini semua bagiannya ini memiliki konsentrasi yang sama atau memiliki komponen yang sama. Sehingga ini bisa kita bedakan ya, yang A ini adalah heterogen dan yang B ini adalah homogen. Kemudian di sini ada elemental composition of Earth atau elemen penyusun bumi, entah itu di kerak bumi ataupun di atmosfer. Ini 99% elemen yang menyusun bumi, yang paling banyak di situ ada oksigen 49,20. Kemudian yang keduanya ada silikon yaitu 25,67. Jadi sebagian besar materi atau sebagian besar atom itu ditemukan dalam bentuk senyawa. Jadi hanya seperempat yang mereka bisa ditemukan dalam bentuk bebas. Nanti bisa dibaca lagi ya. Baik, kita lanjut. Jadi materi itu ternyata mereka bisa berubah. Nah, perubahan itu bisa juga kita klasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu perubahan secara kimia dan perubahan secara fisika. Nah, di sini ada dua gambar, ada gambar A dan gambar B. Gambar A di sini ada pelelehan lilin dan gambar B ada perebusan air. Ini yang termasuk ini kira-kira gambar A termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Mas Rido, Afiful Aziz. Kira-kira ini termasuk perubahan secara kimia atau termasuk perubahan secara fisika? Fisika, Bu. Fisika. Yang B, Mas Kahartoni. Gimana nih Mas Kahartoni? Yang B. Ayo Mas Kahartoni. Termasuk apa ini? Termasuk perubahan fisika atau kimia? Memanaskan air. Fisika. Fisika. Baik, kira-kira dari apa yang saya sampaikan ada pertanyaan nggak? Bisa saya lanjutkan. Silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Kita buka diskusi.
Mas Tegar Hendriks Almaulat, silakan. Ada yang bertanya? Ya, Bu. Baik, untuk absensinya nanti silakan diisi masing-masing absensi di Siakat ya. Ya. Mas Hartoni ada yang tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Belum ada ya. Baik, kita lanjut. Kemudian di sini ada gambar apa ini? Proses apa ini? Mas Enrico. Halo Mas Enrico. Mas Enrico. Iya, Bu. Nah, ini kira-kira termasuk proses apa ini? Gambar apa ini? Gambar pengkaratan dari Besi berkarat. besi, ya besi yang berkarat. Ini termasuk perubahan fisika atau kimia? Mas Enrico. Perubahan fisika, Bu. Perubahan secara fisika, benar nggak? Mas Kahartoni benar nggak kira-kira ini perubahan secara fisika? Karat. Besi yang awalnya bagus seperti ini kemudian berubah menjadi karat seperti ini, perubahan secara fisika atau kimia? Secara kimia. Kimia, benar sekali. Karena ada zat baru yang memang terbentuk akibat reaksi eksplosif tersebut. Jadi ada yang di awal reaksi itu ada logam, kemudian bercampur dengan H2O bercampur dengan oksigen sehingga membentuk karat atau membentuk oksida logam. Ini adalah salah satu jenis dari perubahan secara kimia. Nah, kemudian di sini juga ada gambar nih, gambar pembakaran. Nah, pembakaran itu termasuk reaksi fisika atau kimia ya? Pembakaran, Mas Fisika. Mas Andre tadi ya yang jawab ya? Oke. Ya. Ini perubahan secara fisika. Kita Mas tanya Mas Aldi Prakoso, kira-kira ini termasuk perubahan secara fisika atau kimia? Pembakaran, proses pembakaran yang B. Fisika, Bu. Oh, masa reaksi pembakaran, berarti reaksi perubahan secara kimia. Misalnya di situ ada bahan bakar, kemudian direaksikan dengan oksigen, maka akan membentuk CO2 dan juga H2O. Di situ ada perubahan substansi sehingga mereka diklasifikasikan sebagai perubahan secara kimia. Sifat materi itu bisa dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Kalau sifat ekstensif itu adalah sifat yang mereka dipengaruhi oleh materi penyusunnya. Contoh, massa, volume, itu adalah sifat ekstensif. Kemudian kalau intensif, properti itu adalah sifat yang tidak dipengaruhi oleh materi penyusunnya. Contoh, titik didih, kemudian titik leleh, itu kan contoh sifat-sifat yang tidak dipengaruhi oleh materi penyusunnya. Kemudian di sini ada hazard diamond. Jadi materi itu secara karakteristik kebayaan, tingkat kebayaan, mereka juga memiliki sifat yang membahayakan bukan membahayakan ya. Jadi secara bawaan mereka itu memiliki sifat masing-masing. Ini bisa kita klasifikasikan menjadi 4, yaitu ada fire hazard, ada reactivity, ada specific hazard, dan ada hot hazard. Kemudian di sini sudah ada sudah ada skalanya, yaitu misalnya kalau fire hazard itu dari 0 sampai 4. Misalnya suatu substansi memiliki fire hazard, di mana di situ fire hazardnya skalanya 1, kemudian reactivity-nya skalanya 2, kemudian hot hazard-nya skala 2. Nah, di situ bisa menjelaskan bahwa berarti dia termasuk yang
medium low, hazardnya medium low. Kalau misalnya fire hazard ini dari 0 sampai 4 itu kan yang paling mudah terbakar. Kemudian kalau hot hazard misalnya 0 itu yang tidak menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia atau disebut sebagai normal material. Kalau yang 4 ini sudah skala deadly atau skala mematikan. Begitu ya kira-kira. Baik, untuk tugasnya sudah saya upload di Google Classroom. Nanti bisa dilihat oleh masing-masing anak. Nanti kalau misalnya ada diskusi lanjutan bisa kita lanjutkan di Google Classroom atau di WhatsApp. Gitu ya untuk pertemuan kali ini. Bisa saya akhiri atau mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.